Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan perlukah kita untuk mengupdate Windows pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, sesuai dengan judul videonya ya, apakah kita itu perlu untuk mengupdate Windows kita ya? Nah, jawabannya itu adalah mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu ya, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang menebak ya. Nah, jawabannya itu ya, apakah perlu atau tidaknya? Menurut saya itu adalah tidak perlu ya, atau tidak wajib. Mengapa demikian? Nah, di sini saya akan kasih tahu beberapa alasan ya. Jadi, saya akan kasih tahu dua alasan ya. Alasan pertama itu adalah sering terjadi error atau bug ya. Nah, misalkan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengalami hal ini ya. Seperti ketika sudah update ya Windowsnya, tiba-tiba kok jadi error atau jadi ngebug ya, sehingga teman-teman jadi panik ya, tidak menemukan solusinya ya. Nah, itu bisa terjadi ya, karena Windows itu maksudnya itu fitur yang eh, dikasih dari Windows itu belum tentu layak ya untuk PC kita. Jadi saran saya tidak perlu lah ya, tidak wajib untuk update Windows ya. Nah, jadi alasan yang kedua itu adalah tidak layaknya fitur tersebut ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita update Windows ya, fitur terbaru tersebut akan dimasukkan ya ke dalam sistem komputer kita. Dan ketika fitur tersebut dimasukkan ke sistem komputer kita, justru fitur tersebut apakah layak atau tidak ya dengan komputer kita. Kalau misalkan tidak layak, nanti seperti yang tadi ya, alasan yang pertama yaitu sering error atau sering ngebug ya, padahal sudah di otak-atik ya, tetap tidak menemukan solusinya ya. Kalau misalkan layak berarti ya syukur aja ya, tidak kenapa-napa ya, sempurna lancar ya, begitu. Nah, jadi untuk mengupdate Windows yaitu tidak perlu ya, atau tidak wajib. Jadi jangan sering-sering ya. Ya boleh ya, untuk boleh saja ya mengupdate Windows, tapi jangan sering-sering ya. Takutnya ketika teman-teman cek nih, ada updatean terbaru enggak, tiba-tiba ada ya updatean terbaru, teman-teman langsung download, install, restart ya, kemudian ketika sudah selesai malah terjadi error ya atau ngebug. Nah, itu biasanya teman-teman tunggu ya, minimal itu seminggu ya, seminggu atau paling lama itu sebulan ya. Ditunggu dulu ya, untuk keluaran updatean terbaru itu teman-teman tunggu dulu minimal seminggu dan maksimalnya itu sebulan, baru teman-teman install dan langsung restart ya, untuk memasukkan fitur tersebut ke PC teman-teman. Nah, bagaimana jika sudah diupdate ya, tetapi PC-nya jadi nggak nyaman, jadi error? Nah, caranya itu kalau nggak salah ya, teman-teman coba buka settings, kemudian pergi ke update and security. Nah, kemudian teman-teman tunggu sebentar ya. Nah, kemudian teman-teman pergi ke view update history ya, yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik uninstall update ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya aktivitas atau update apa saja yang telah terinstall di komputer teman-teman. Ya, di sini hanya beberapa saja ya di PC saya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman habis update kemudian terjadi error atau bug, nah mungkin teman-teman bisa coba hapus atau uninstall updatean tersebut ya. Misalnya yang paling baru nih, misalnya kalau di PC saya itu tanggal 17 September. Nah, kalau sudah ketemu tinggal diklik saja, kemudian bisa dihapus ya. Tapi kalau di sini saya memang nggak bisa ya. Nah, ini ya bisa di uninstall. Jadi hanya beberapa yang bisa dan hanya beberapa yang nggak bisa ya. Jadi ini bisa di uninstall ya, bisa langsung di uninstall, lalu teman-teman bisa restart PC-nya lagi ya, seperti itu ya. Dan kebanyakan teman-teman itu pastinya menemukan error atau bug ya ketika
habis mengupdate Windows ini. Ya, terutama teman-teman itu update driver dari miliknya Windows ya. Jadi ini tidak saya saranin banget ya, karena belum tentu Windows itu memberikan driver updates yang paling baru ya. Kalau misalkan pengen update driver Nvidia, mending lewat Nvidia GeForce Experience. Kalau Logitech, mending pilih softwarenya Logitech sendiri ya. Begitu, biar apa? Biar lebih aman ya. Takutnya kalau dari Windows itu belum tentu ya. Kadang ada yang lancar-lancar aja, tapi juga ada yang error atau ngebug ya, seperti itu. Nah, jadi pembahasan tentang update Windows-nya ya tadi ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang upgrade Windows. Nah, upgrade Windows itu maksudnya misalnya itu dari Windows 7 ke Windows 10, Windows 8 ke Windows 10 ya. Nah, untuk upgrade Windows itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, cuman ketika teman-teman ganti Windows, itu hal pertama itu yang dilakukan itu adalah cek atau menjelajah fitur-fitur. Nah, itu wajib banget agar teman-teman tahu letak dan posisinya di mana. Kemudian kalau udah, teman-teman coba beradaptasi dengan Windows tersebut. Ya, kalau teman-teman tidak bisa, berarti teman-teman harus balik lagi. Kalau misalkan beradaptasinya berhasil, maka berarti teman-teman nyaman ya dengan Windows tersebut ya. Jadi boleh-boleh aja untuk upgrade ya, itu tergantung pilihan teman-teman sendiri. Kalau menurut saya mending ya upgrade saja, tapi jangan terlalu ke updatean terbarunya ya. Jadi step by step ya, jadi sedikit demi sedikit begitu. Nah, kalau kebalikannya gimana? Kebalikannya itu maksudnya dari Windows 10 ke Windows 7, Windows 8 ke Windows 7 ya. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh aja juga ya, boleh dilakukan. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman, bisa balik lagi, misalnya dari Windows 10 ke Windows 7. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang nyangkut nih di pikiran, yaitu tentang pertanyaan apakah downgrade itu bisa menambah performa dan membuat membuat PC kita itu lancar dan ringan ya, atau ringan. Nah, jawabannya itu kalau menurut saya itu belum tentu ya, karena tergantung terhadap PC atau laptop masing-masing ya. Kadang ada yang dibuat ngegame, atau juga ada yang dibuat kerja doang ya. Itu tergantung terhadap PC atau laptopnya masing-masing. Kadang ada yang pindah dari Windows 8 ke Windows 7 itu jadi lancar, kadang ada yang juga bikin lemot malahan ya, seperti itu ya. Jadi dipikir-pikir dulu aja kalau ingin bertindak ya. Takutnya kalau tidak memikirkan terlebih dahulu ya, konsekuensinya atau kerugiannya apa ya, kelebihannya apa, nanti ketika sudah terlanjur jadi nyesel dan harus balik lagi, kan capek ya, begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mematikan Windows Update ya, teman-teman bisa nonton video yang ini. Link videonya ada di deskripsi ya, bagi yang mau menonton. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menyalakan Windows Update-nya kembali, ya teman-teman bisa nonton video yang ini. Link videonya juga ada di deskripsi ya, bagi yang mau nonton ya. Oke, jadi video tentang perlukah kita untuk mengupdate Windows pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.